Baik, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kita lanjutkan ke Mas Bambang. Mungkin tadi kita sudah mendengar banyak tadi pernyataan Pak Arianto, Pak Ponto. Nah, saya mau minta pandangan dari Mas Bambang sendiri, ini analisanya, mengapa hal seperti ini bisa terjadi, dan kita harapkan pastinya tidak terulang lagi ya Mas Bambang. Silakan. Ya, terkait dengan judi offline ya, terkait judi sabung ayam ini offline pasti. Itu terjadi tentu bukan secara instan. Ada lokasi yang sudah ditentukan, kemudian juga berlangsung sudah sekian lama. Artinya seperti yang disampaikan Pak Arianto tadi, bahwa dengan Pak Tonto, bahwa sebuah operasi penggerbekan itu tentu harus ada mitigasi lebih dulu gitu untuk menentukan siapa target seperti itu. Lagi-lagi ini terkait dengan sinergisitas kepolisian dengan TNI. Karena judi sabung ayam ini sudah lama, tentu sudah mengetahui siapa yang ada di balik judi sabung ayam tersebut. Karena kalau melihat antara korban dan pelaku ini kan dalam satu Forkopicam ya, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, karena yang satu ini Wadan Ramil, kemudian korbannya adalah Kapolsek yang seharusnya berada dalam satu forum di kecamatan tersebut. Kalau melihat kasus seperti ini, artinya sinergisitas antara TNI dan Polri ini masih sekedar retorika saja di tingkat atas, tapi faktanya ketika di lapangan ya muncul konflik-konflik seperti ini. Beberapa waktu yang lalu misalnya kita juga melihat bagaimana anggota TNI yang kemudian menyerang sebuah polsek di salah satu provinsi di luar pulau, misalnya seperti itu. Artinya memang harus ada evaluasi terkait dengan jargon sinergisitas ini. Sinergisitas itu seperti apa yang diinginkan gitu? Apakah hanya sekedar salam-salaman atau seremoni saja, tapi juga harus mencakup terkait dengan upaya menjaga Kamtipmas seperti itu. Itu satu. Kemudian terkait dengan kontrol dan pengawasan, saya melihat pengawasan senjata api di lingkungan TNI ini kan juga harus ada evaluasi secara menyeluruh, karena beberapa waktu yang lalu misalnya juga muncul korban bos rental mobil yang juga ditembak anggota TNI. Apakah senjata api ini bisa dibawa kemana-mana oleh mereka yang berpangkat Bintara ya, karena Peltu ya. Bintara ini bisa dibawa kemana-mana. Apakah senjata api ini adalah senjata api organik atau rakitan? Itu juga harus ditelusuri. Terkait dengan kontrol dan pengawasan senjata api ini sangat penting sekali. Disiplin oleh komandannya ini juga penting seperti itu. Seperti yang disampaikan Pak Ponto tadi, pengawasan setiap berkala ini penting. Apakah seorang Wadan Ramil ini berhak membawa senjata api kemana-mana? Seperti itu kan juga harus dipertanyakan. Makanya kalau terkait dengan insiden ini, memang banyak hal yang perlu diperdalam seperti itu, Putri. Ya, Mas Bambang, kalau mungkin dari analisa ISES ya, Anda berada di sebagai penelitinya begitu. Poin 1, 2, 3 mungkin yang belum berjalan sejauh ini dari kepolisian ya, terutama di polsek terkait begitu ya, yang kan lingkungan terkecil yang bersentuhan dengan masyarakat ini adalah polsek begitu. Apa saja ini, Pak? Saya yakin seorang Kapolsek ini pasti dia mendapat laporan dari masyarakat gitu terkait dengan adanya praktek tersebut dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa dianalisa secara poin gitu, apa yang tidak berjalan begitu ya? Ya, yang paling utama adalah konsep sinergisitas itu, bahwa konsep sinergisitas itu tidak dipahami secara mendalam di level bawah gitu loh. Kita melihat seremoni-seremoni sinergisitas itu kan di level pimpinan, minimal Kapolres dengan Dandim atau kemudian komandan batalion, mereka kan salam-salaman seperti itu, tapi di level bawah prakteknya tidak sederhana salam-salaman atau seremonial seperti itu. Ini yang seharusnya
dibenahi. Tadi saya sampaikan bahwa ini dua antara korban dan pelaku ini kan dalam satu wilayah kan seperti itu. Satunya Wadan Ramil, Komandan Koramil yang wilayah teritorial di kecamatan tersebut, kemudian satunya adalah Kapolsek. Artinya beberapa kali tentu mereka juga sudah pernah ketemu. Makanya kalau kemudian apa pemicunya, ya bisa jadi yang disampaikan Pak Punto tadi bahwa ini terkait dengan perut atau penguasaan lapak seperti itu. Ini yang harus didalami. Kenapa seringkali judi sabung ayam ini memang dibaliknya adalah oknum-oknum. 20 tahun yang lalu misalnya saya juga pernah melihat judi sabung ayam ini berada di belakang polsek misalnya, yang kemudian tiap hari juga oknum-oknum TNI datang ke sana minta jatah. Hal-hal seperti itu kan menjadi rahasia umum di masyarakat seperti itu. Makanya apa sih yang sebenarnya ingin dilakukan dalam sinergisitas membangun menjaga keamanan ketertiban masyarakat ini gitu. Kalau substansi dari sinergisitas itu hanya sekedar bekerja sama, gotong royong, tapi tidak menyentuh pada Kamtibmas, tentu ini sangat jauh dari harapan masyarakat seperti itu. Oke, Pak Ponto, mendengar analisa dari, kan? Artinya emang nggak jalan sinergitas itu, soliditas, solidaritas itu di lapangan nggak jalan itu. Kalau kerja bakti ya, tapi Karena cari kan duit emang udah beda. Wadan Ramilnya kerja bakti. Kalau cari duit beda. Loh iyalah, kalau kerja bakti iya, tapi begitu masalah duit, Jadi maksudnya Pak Ponto ini memang kesejahteraan ini yang bisa jadi faktor utama. iyalah coba lihat berapa perkelahian macam ini, banyak. Ini yang muncul, Ya, yang nggak muncul, banyak. Memang sekurang itu Pak kesejahteraan. sampai harus nyari tambahan gitu, Pak. Ya coba hitung aja. Nah, kita kan nggak mengetahui, kita melihat gagahnya bagaimana seragam mereka hidup, saja hidup gitu di ya. Jakarta seorang sersan itu berapa? Take home pay-nya 4 juta, Oke, iya kan? oke. Lalu kalau dia menghidupkan sekian banyak orang, kalau kita mau hitung, betul-betul hitung, saya aja waktu ke Bais kalau mau tulis LHKPN malu sendiri. Oke, mungkin sedikit saja Pak Ponto sebelum ke Pak Arianto ya. Kalau sesuai, minus. Jadi harapan Pak Ponto pertama untuk kesejahteraan tadi Pertama bisa. yang paling mendasar itu dulu. Terus kalau memang Apa Pak remunerasi itu ya, Pak ya? remunerasi kan tidak semua dapat. Oh, Nah, kalau memang belum bisa itu ya jangan besar-besar lah jumlahnya. oke. Supaya dia bisa mendapat minimum yang bisa dia diem tenang. Misalkan bisa membangun kesatrian atau perumahan yang mudah dikontrol. Oke. Nah ini kan enggak, satu di sana, satu di situ. Nah, ini yang begini ini, ketika dia ada di sana, dia punya kapabilitas menggalang orang. Dia punya kapabilitas, itu kan kapabilitas ada di orang-orang ini Terus semua. biar Susah. memberikan efek jerah tidak terulang lagi menurut Pak Ponto? Ya satu-satunya adalah pertama perutnya kenyangkan Perut kenyang dulu. dulu, ya. Kalau yang lain percuma. Karena dia terlatih. Ketika dia tertekan, keluar semua itu yang dilatih itu. Baik, baik. Memang dilatih begitu. Iya, Ketika iya. tertekan keluar itu. Oke. Dan memang itu psikologisnya. Baik. Pak Arianto, mungkin ada pesan, harapan, dan efek jerah apa yang kira-kira biar tidak terulang lagi begitu? Ya, kalau dari peristiwa ini ya banyaknya sekali hikmahnya menurut saya. Nomor satu, kontrol dari TNI kepada anak buahnya yang di lapangan itu mengenai penggunaan senjata. Kemudian yang kedua, mengenai kontrol kepada anggota di wilayah supaya jangan sampai terjebak di dalam perbuatan yang negatif karena dalam rangka mencari apa Ya, perut tadi itu. ya. Makanya ini tugas daripada para pimpinan untuk memperhatikan itu. Ya karena di elitnya aja sih, Pak. Karena kalau itu kepada oknum TNI yang terlibat situ ya. Tapi kalau kepada Pak polisinya sendiri, saya sih ini hikmah ini untuk ditunjukkan kepada polisi seluruh Indonesia bahwa begitulah apa risiko yang harus dihadapi. Itu pekerjaan kita gitu ya. Iya. Itu sudah menjadi pembubaran sabung ayam itu sudah berlaku sejak 50 tahun yang lalu itu sudah terjadi. Tapi kebanyakan anggota polisi itu ketika ngerebek dia tidak memikirkan risiko apa yang akan terjadi gitu. Jadi dia
Di samping itu karena memang perintah itu kadang-kadang mendadak, Pak. Enggak. Oke. Karena kalau perintah itu dikaji seminggu sebelumnya sudah pasti nggak jadi tuh, Pak. Judi Ya, ayam itu ya, udah bocor kan, bocor. udah bocor. Makanya pendadakan tuh sering terjadi. Nah, ini jadi pengalaman ya kayak gitu sehingga supaya tidak terulang lagi ya faktor kehati-hatian masih tetap terus dilakukan. Oke. Tetapi kalau untuk menghilangkan judi ayam itu tadi ya sebetulnya pimpinan pusat mengendaki minta tanggung jawab pada pimpinan wilayah bahwa di wilayah tidak terjadi perjudian sabung ayam ataupun apapun. Dicegah lebih baik ketimbang kalau sudah ada Betul. kemudian dipakai di rahasia seperti itu yang risikonya besar. Oke. Kalau pimpinan yang baik bisa, Pak, baru main 1 hari langsung dibubarkan, besoknya nggak jadi itu. Nah, Bertanggung jawabnya kayak gitu. Sedikit Pak. sedikit saja. Dengan dengar tadi Pak Haryanto tadi, sekarang kan TNI sedang membuat RUU baru. Itu revisi. Nah, ada masalah di situ. Ketika TNI sekarang akan memperpanjang, kolonel 58 tahun pensiun, bintang 1 60, bintang 2 61, bintang 3 63. Ini apa yang akan terjadi? Dewan kolonel yang akan pensiun 58, dia akan membuat blok dan dia bisa membekengi ini nanti. Ngapain aku pensiun aja kok? Ini enak-enak temanku malah juniorku yang sudah Wadan bintang Ramil 1. ini enak nih katanya begitu. Nah, bukan nanti ini senior junior saya yang mungkin sudah bintang 1, dia nanti naik bintang 2, aku sudah 58 pensiun. Aku pimpin aja nih barang-barang beginian. Ini mohon didengar Iya. yang bikin RUU saat ini. Iya. Hentikan itu 60, 61, 62, 63. Iya. Kalau 60 semua. Ya, ya. Jangan kolonel 58, Oke. bintang 1 61, 62. Nanti lahir honasan-honasan dari para kolonel ini. Ya. Dan ini dia akan pimpin. Jadi kejadian di Way Kanan ini mengetuk semuanya ya, gitu. jangan berarti sampai ya. ini dipimpin oleh para kolonel yang akan pensiun itu gara-gara perbedaan Ya. diskriminasi di dalam umur. Ini aja peringatan saya. Terima kasih Pak Ponto, terima kasih Pak Arianto Sutadi atas waktunya. Mas Bambang Rukminto, terima kasih Mas waktunya di tengah kesibukan Anda di luar kota. Salam sehat selalu untuk kita semua, Bapak-bapak. Sukses selalu Bapak-bapak. Selamat pagi.